wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi Jumat yang insyaallah penuh berkah ini. Alhamdulillah kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis zikir dan majelis ta'lim wa ta'lim di Langgar Darus Salihin Desa Bulak Mago ini. Mudah-mudahan insyaallah di sini kita sedang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan rahmatnya, dalam keadaan nikmatnya, dalam keadaan maghfirahnya. Dan kita selalu senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita selalu ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan waktu taat, dalam keadaan waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan waktu maksiat dan dihindarkan waktu bala. Salawat dan salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan pengikutnya, juga termasuk kita yang hadir di majelis ini insyaallah hingga akhir zaman. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi dalam kita berzikir, waktu kita putus sudah berzikir, selesai berzikir, jadi jangan langsung disambung dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan tak boleh, bukan kalimat itu diputus ke bukan. Jadi maksudnya kita tuh benar-benar dalam suasana panas. Jadi kalimat la ilaha illallah itu memang kalimat la ilaha nian, illallah nian. Jadi berdiri nian hadir Allah. Jadi artinya tidak ada sekutu nian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil kita ngatur nafas, sambil kita menarik nafas kita, sambil ngerasakan bahwasanya artinya berzikir tadi itu kan dengan modal suara, tenaga, pikiran, gerak dan sebagainya itu. Nah, sambil kita ngerasakan kan bahwasanya itu nikmat Allah, bahwasanya itu karunia Tuhan. Kita balik. Nah, sudah ngerasakan bahwasanya kan, jadi artinya kita sudah merasakan nikmat Tuhan. Baru sambungkan Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Nama itulah juga zikir di dalam hati kita lambat-lambat awal pertama illallah. Itulah juga. Jadi maksudnya 3 kali yang pertama itu supaya keseterusannya seberapa banyak kita zikir. Ada yang mati bilangan, ada yang merasa tak salah dibilang-bilang lagi, maka sesungguhnya itu artinya tuh benar-benarnya sudah masuk la ilaha nian gitu. Jadi kan pada saat itu hadirnya illallah. Tak ada yang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Tiada diriku melainkan didirikan Allah. La ilaha illallah. Tiada rupaku melainkan dirupakan Allah. Itu kan maksudnya ditasdikkan niat. Tidak nan aku dengar, tidak nan aku nengok, tak ada aku baca, melainkan dialah dengar, dialah nengok ke. La ilaha illallah. Tiada daya, tiada upaya. Serasa sama sekali tiada diri, melainkan diri kena Allah sudah bertukar dia yang diri ke. Tiada rupaku, tiada baca dengar, tiada baca nengok. Allah sudah bertukar ni dengar kita didengarkan, nengoknya kita dijengokkan, pacaknya kita dipacakkan, hidupnya kita baca dihidupkan. La ilaha bertukar sudah. La ilaha tiada daya, tiada upaya. Allah sudah bertukar Allah, daya dan upaya Allah. Baru kita berdikir. Tahu tak kira-kira? Nah, baru la ilaha illallah ni nyampe itu. Seperti tadi. Jadi asyik. Tahu tak kira-kira? Alhamdulillah. Nama itulah juga berhentinya tu. Alhamdulillah. Jadi sudah sambil kita menunggu nafas, sambil kita masang plastik lagi. Tahu tak kira-kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sebenarnya yang sudah kan, dapat cak galau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, cepat. Siapa yang dulu itu boleh hadiah? Siapa yang nyebut duluan?
Cepat langsung. Lengkap Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasanya kan macak-cak seolah-olah kan, nah sudah selesai, lagi lah itu aku. Tidak perlu itu. Anda kira-kira. Namun kalimat itu tidak ada putus. Maksudnya supaya Muhammadur Rasulullah itu Muhammad itu nih ya, madangi. Sehingga tidak ada yang lain. Anda kira-kira. Kita terasa dengan kehadiran Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Bapak ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Hanya dengan tauhid yang disertakan dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menempuh rahasia penyeberangan ke akhirat itu. Jadi walaupun kita berzikirnya masih di dunia, walaupun ucapannya ada gerak-gerak kita nih, masih pacak kita jingok di dunia, karena tauhid yang sempurnanya, tauhid yang besertakan dengan artinya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan tauhid akal, dengan tauhid kepacak-pacaan acak-acak kita baik, maka insya Allah segala amal ibadah kita itu akan menuju kepada akhiratnya. Anda kira-kira tidak terputusnya, karena dengan artinya dihadirkan wasilah Nur Muhammad SAW itu kita bersambungnya pada hadirat Allah. Kita bersambungnya pada kenyataan Allah. Anda kira-kira? Alhamdulillah. Ini nggak lah biasa. Kalau memodal itu niat hilang rasul, tidak terputus tidak. Ada gairahnya, ada semangatnya. Jadi bentuk kalimat la ilaha illallah itu nyata, terasa pada diri kita. Tak hapus dengan kalimat la ilaha itu di kuping, tak hapus dengan kalimat la ilaha itu di mata, di kepala, di wujud diri kita ini. Maka nyata illallah dengan dionian wujud ke diri kita, dengan dionian dengarkan kuping kita. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah. Bapak ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Tapi kalau tidak bertasdiknya itu kemana bae gawak? Sampai kumpi kanyet di Banyu Pasang. Kemana bae nombor? Kemana bae campak? Kemana bae berhenti? Paham tak kira-kira? Alhamdulillah. Nah ini kita pegang, kita cekal. Bahwasanya yang memang nak ngerasa bakal nak menuju akhirat. Kalau tidak nak menuju akhirat, ya cukup-cukup jadilah ambok kalau kita baik. Tidak. Turun ke hawa nafsu kita. Ini lajunya ini, ya, lajulah. Itu. Turun kalau nak ngeliat. Itu. Anda kira ya? Turun kena kita. Ini kita lesu, ini kita semangat, ajul. Paham tak kira-kira? Oke. Kalau kita memang nak menuju, nak kita seberangkan yang amal ibadah kita ini, maka kita berpeganglah dengan wasilah Rasulullah. Minta pimpinannya kita, minta tuntunannya kita dalam ibadah itu jelas. Rasakanlah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Baca tak, coba kan sampai tak kita dewek. Kalau tak ngerasa sampai, ngerasa tak kacak, ngerasa gagal, ngerasa tak berhasil, nah pergi jolah kira-kira. Kalau kamu ngerasa berhasil, aidah. Aku dengan suaraku dewek, dengan tenagaku dewek, dengan upayaku, dengan kesiapan aku pacaknya pun majulah. Anda kira-kira? Kalau ngerasa ni katakan kepada anak, katakan aku saya, katakan kemampuan aku, bejolah kita. Anda kira-kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah. Tauhid yang dikibarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini adalah tauhid yang membawa rasa panak kepada Allah dan bakok dengan Allah. Rasa bakok dengan Allah. Jadi yang benar-benar niat tauhid yang dijalankan, yang disampaikan, yang dikibarkan, artinya yang dijiwai oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhid yang membawa kita tamat.
Kita ngadep Tuhan ini dalam keadaan hapus. Aku tak baca, aku lemah, aku bodoh, aku mati. Aku tak kata daya, aku tak kata upaya. Yang keaningan kita. Paham tak kira-kira? Dari ngerasa bako, ngerasa ada, ngerasa itu, nah kita benar-benar niat. Allah niat ngadakan, Allah niat ngidupkan, Allah niat dengarkan, Allah niat bacakan. Nah itu maksudnya. Itu yang dikibarkan. Tauhid yang dikibarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah. Adapun hakikat tauhid yaitu pertemuan dengan wajah Allah, dengan pihak Allah. Jadi ayat ini tak dengan main gitu. Tidak berzikir bagi orang ahli tauhid tidak main. Solat pun tak main-main, puasa juga tak main-main, haji juga tak main-main. Segala amal ibadah itu tidak main-main. Jangan menghadap yang maha tinggi, maha agung, maha mulia, maha gagah, maha dunia. Alhamdulillah. Wajah di situ kan pihak Allah. Dalam keadaan panah, dalam dia ngasuh, macam Quran ngasuh tak baca. Jadi berhadap dengan wajah Allah. Jadi yang maco tu dibalikkan, yang pacak tu dibalikkan kepada hadirat Allah, kepada wajah Allah, kepada pihak Allah. Faham tak kira-kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka waktu itu adalah waktu itu Allah SWT menyertakan haknya pada tubuh hamba-Nya. Maka kita tergasalah menerima hak Allah, hadirat Allah, wajah Allah. Merasakan bersyukur, didengarkan, merasa bersyukur, dihidupkan, merasa bersyukur, dibacakan, merasa bersyukur, digagahkan, merasa bersyukur, dijiwakkan dan sebagainya. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah. 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 Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat. Alhamdulillah. Anda rasa inilah mungkin yang dapat Anda sampaikan sebagai mukadimah singkat pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita galau-galau. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Ini ibaratnya musim panas, ada tanaman-tanaman, ada bau kesian, nyirami, banyu, kembang-kembangnya mesu sudah, laju, mudah-mudahan segera kembali, segera lagi, dengan banyu, percikan-percikan sedikit ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kita? Pelajaran 20 sama. Hakikat sidik dan kelebihannya. Subhanallah. Pelajaran 20. Sidik dan kelebihannya. Hakikat sidik dan kelebihannya. Jadi nak mencapai benar itu dulu. Kalau sudah benar, bagus. Menurut Allah SWT dan menurut Rasulullah SAW, baru tengok kelebihannya. Boleh baca merasakan kelebihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul qalbi atau santapan jiwa. Pelajaran 20, hakikat sidik dan kelebihan. Jadi semayang itu halus. Belum sebenarnya ini yang kita gawikan semayang. Menurut yang dimerintah, yakni Allah SWT itu tak ketemu hakikat semayang. Iya, betul. Puasa mah itulah juga. Haji mah itulah juga. Dia orang itu komplit tahu syarat rukunnya. Orang tahu hakikatnya haji. Tapi tak pergi haji dia. Ada orang nyesal sepatu di zaman
Zaman sahabat, apa zaman Rasulullah? Zaman sahabat. Ini zaman sahabat. Zaman apa? Zaman tabi'in. Seorang sol sepatu, zaman tabi'in ini. Sol sepatu. Sol sepatu. Mau ngesol sepatu. Dia nyelengi dia mulai dari ngesol sepatu itu. Dia mulai dari ngesol sepatu itu, nyelengi berniat nak pergi haji. Nah, sampai sudah cukup waktu nak pergi haji. Waktu nak berangkat pergi haji, sanjo dengan orang sebelahnya. Nak ngomongkan bahasanya dia nak pergi haji itu, sanjo ngomong dengan orang sebelahnya. Nah, kata apa-apa gitu. Aku ni kau sanjo. Yang kami makan ya sebenarnya ada halal untuk kami tapi haram untuk kau. Oh, jiwa yang disanjoin halal bagi kami tapi haram untuk kamu. Nah, ngapa begitu? Ngapa dijingoknya? Bang kita khususnya makan. Kalau begitu, oleh orang punya rumah haram bagi kau, halal bagi kami. Kata apa-apa itulah yang ada. Untuk anak-anaknya. Balik membakar dengan begini hukum kita pergi haji. Duit pergi haji itu kita tunjuk ke sebelah kita tu. Sawonian dia. Oh, pergi haji. Ini kebenaran. Hakikat sintik dan kebenaran. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus berjalan sampailah haji. Sampailah waktu haji. Sudah selesai haji, seluruh wong tahun itu pergi haji. Sudah balik kalau-kalau. Nah, maka ada satu ulama yang pergi haji waktu tahun itu, pergi haji, melok pergi haji. Ada seorang wali Allah pergi haji juga pergi tahun itu. Dia ngerasakan bahwasanya tahun itu haji tahun itu tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diterima. Hajinya pada tahun itu berapa puluh ribu wong semua. Tahun itu tidak ada banyakan ya, masih ribuan, 6.000 apa diriwayatkan itu kan 6.000 wong tahun itu haji pada tahun itu. Seluruhnya 6.000 itu tidak diterima kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak kalau hajinya. Sampai terbalik. Diterima karena siko. Yang mau haji batal tahun itu. Yang mau haji membatalkan tahun itu hajinya. Karena itulah seluruh wong haji itu diterima. Karena wong itulah yang membatalkan. Maka seorang wali Allah ini bingung. Ngapa oleh wong itu membatalkan? Apa wong itu maksiatnya besar nian? Karena dia maksiatnya itu oleh karena bakal merusak wong itu. Ngosak banyak itu karena dia batal, laju wong itu diterima. Sebanyak wong itu diterima. Apa oleh sebab lain? Disusuri. Nah, disusuri bertemulah dengan wong sol sepatu ini tadi. Nah, dia ngomong cerita pendek cerita. Bahwasanya terbuka wong sol sepatu ini. Ya, bahwasanya dia ngomong, dia cerita dia nak pergi haji. Tapi dengan apa itu? Oleh karena duit yang nak pergi haji itu ditunjukkan dengan wong yang sangat miskin ya. Jadi bukan wong ini besar dosanya. Ada wong ini hakikat tahu sindik, tahu kebenarannya. Ada jadi bukan haji dia yang makbul. Ada nah, memakbulkan seluruh wong haji. Subhanallah. Padahal dia tidak pergi haji. Pahalanya seluruh wong yang pergi haji itu yang tidak makbul pada saat itu, maka makbul oleh karena sidiknya, kebenarannya dia. Anda kira kebenarannya itu itu di antara kelebihan itu. Anda kira lebih tak itu kira-kira?
Lebih tak kira-kira? Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Begitu. Wah, pergi haji. Yang penting gelangnya dulu nak disandang. Nah, itu. Tak kira-kira? Ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 20 hakikat sidik dan kelebihannya, utul qalbi atau santapan jiwa. Menurut keterangan Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrul aziz karamallahu wajhah, lapas sidik itu, kata-kata sidik itu, huruf sidik itu, omongan sidik itu dapat dipergunakan untuk 6 tempat. Sidik itu kata-kata benar itu dapat didudukkan pada 4 tempat. Pertama, sidik dalam perkataan. Di situ harus duduknya benar juga. Badannya benar, ucapannya benar. Badannya benar, sportif geraknya benar, tajwidnya benar. Ucapannya tak benar, belum baca benar Pak itu. Itu maksudnya kan. Kedua, sidik dalam niat dan kemauan, keinginan, hasrat, tujuan. Dalam semayang tu, kan sebelum tegak semayang tu, sebelum mengangkat takbir tu, misal kan, kita, kamu hari Sabtu besok, tidak? Lah sudah terniat dari sekarang kali, tidak? Besok tinggal nganyangking sangkek be, atau tinggal ngemet di duit be, yang dibawa kasur nak dikumpul ke galau-galau kan? Sudah ada caman juga galau, duit itu, jangan bukan ngawak duit susah keplok nak ditumpah ke galau-galau sana, tidak? Sudah pacak dirincikan. Kalau 100 kurang ini sebab ini. Nah, kan artinya niat dan tujuan. Nak ngapo ke kalangan itu? Nah, itu. Tak kemungkinan kamu lah tua-tua lah punya cucung, punya anak, nak ngongkang bayar situ kan. Tengok iwang mau jual tabak, tak kemungkinan rasaku. Tak akan dijauh juga kamu. Yang marah tabak jual ada tabak gitu kan. Tak tunjuknya juga kamu. Ingat pula orang bibi itu melidah. Nah, niat dan tujuan harus nak dibenarkan. Jadi singgo kalau kita niat dan tujuan itu nak dibenarkan, walaupun duit sedikit cukup, walaupun duit itu ngawak banyak, tak tambah-tambah di sana. Nah, ini kita mau ngomong ke dulu yang dijabol, mak kamu ngapal. Kalau kamu ke Jijigo kayak saro yang, nah jadi kunjuk jabo-jabo dulu. Kan kalau tak tujuan, laju beli, tak tahu, kapan tak beli, aduh gula lado beli lagi. Tidak calut masih banyak lah terbeli lagi. Mau bazir jadi siapa? Itu kan kira-kira. Nah, itu niat dan tujuan harus dibenarkan. Ini jangan dicingin dengan tegak semayang dengan takbir itu. Nah, adalah pesan ini. Tidak salah dicingin-cingin waktu nak takbir itu tidak salah lagi. Alang krepotnya nak takbir itu nak dicing di situ. Sebelum itu dicingilah. Pas kelah niat dan tujuan gitu. Niat kita semayang, tujuan nak ngapo? Sebelum masuk masjid, sebelum masuk langgar, sebelum nak menuju langgar kalau baca. Kalau sudah pas menuju Allah dan Rasul semata-mata, masuklah langkah, lajulah, kaitlah ya Allah. Ada guduknya, ada serta kalau kau angkat ke itu tempatnya. Sudah masuk kita hukum ahad, sudah berjalan ahadnya gitu. Kalau baca, sudah berdiri tauhidnya, sudah masuk makrifatnya, nah itu kendaannya.
Paham tak kira-kira? Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah apa dulu? Kiamat dulu tak dong kalimat ini. Ya, sudah ini. Nian beneran. Tapi aku ni muridnya Pak. Bu. Tak mungkin jauh. Aku muridnya. Asli murid kiamat. Ya, asli murid abahnya. Kalau itu pelaksanaan tanpa dengan niat dan tujuan yang pas, maka ibadahnya bakal sia-sia. Ngawaklah kamu duit ke kalangan sebanyak-banyaknya. Tidak ya? Belum ada planning dari rumah. Aku yang beli lagi. Kadang-kadang nggak duit balik lagi, baik nggak duit balik. Balik lagi nggak duit. Kalangan lah tutup, kau tu mikir. Nah, ini tak kati, ini tak kati, ini tak kati. Tadilah ke kalangan nggak duit tapi tak terbeli. Nah, ada tak kira-kira? Baca tak terfikir itu? Ada? Ya? Anak jangan sendep anda kita. Kita belajar sendep anda. Ada? Iya. Paham tak kira-kira? Nah. Lemak ini kan masalahnya. Kalangan sekali seminggu. Ada nak ngancap ke pelaju jauh nian, makan waktu seharian. Oh tidak. Ada. Biar kita beli sedikit seharian itu. Ada. Jam 12 kaget dijemput mobil lagi. Ada. Balik lagi ke sini. Apa dah? Itu. Paham tak kira-kira? Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi niat harus setik. Di sini harus benar. Kalau cuma sekadar semayang, cara semayang, itulah juga tadi. Kan waya-waya kan cuma nyebrang sungai ini lah gitu. Nak ke kalangan, tak kesago nak pulang balik. Nak kalau giling. Tak ada bayar, memang sudah. Tadi mudahkan. Bukan tahun-tahun bingin. Masih nak berketek, masih nak bergau. Tidak, sekarang sudah ada jembatan, sudah. Lemak, sudah. Kalau bukan dulu, motor masih baca dihitung. Hampir di rumah, seluruh rumah dusun ini baca 45 kok sikit rumah. Motor, sudah. Gampang nih, sudah. Nah, itulah juga semayang. Kalau masalah urusan semayang, itulah belajar dari kecil, sudah. Lah pacak sepanjang tu lah pacak nian lah dari kecil sudah. Men sekarang ni neruskannya baik. Nah cuman masalahnya belum terjaga, belum sempurna, belum setik masalah niat dengan tujuan. Masih belum terarah dalam semayang. Walaupun sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu kali kita sudah semayang. Baik sunat maupun wajibnya. Belum ada campak niat sejuk munjonian. Niat usalli. Di situlah kalimatnya di situlah. Nak di sini sajok semayang duha 4 rakaat menghadap Allah, menghadap kiblat karena Allah. Allah. Itulah. Sudah, kapan Fatihah baca kau lantaknya ke mana bae. Laju dia. Dikawak banyak pasang. Ya Allah. Dia ulangi lagi kakek. Asal lama itu lagi. Balen lagi dia. Di situ lagi. Dak dia kecil pokok. Sama cak budak kecil baru tegak campak itu nah. Lah campak dah tergugup lah lecet. Masih dah lagi, dah tegak lagi. Dan dak jero dia. Subhanallah. Paham tak kira-kira? Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, untungnya masih bertemu kita tak? Alhamdulillah. Ya Allah. Bagan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, jadi di sini maksud anak yang senianannya kita di sini jadi bukan ngecikkan kepacaan kepintaran yang sudah ada, bukan ngecikkan tidak. Itu modal sudah. Bahwasanya sudah baca Fatihah, sudah fasih hurufnya, sudah fasih tajwidnya, sudah sportif geraknya, sudah terti kalau tuh
Bahkan kalau kita tinyo tuh kapan Allahu Akbar uji imam goku, lah duluan goku. Kangkin nggak ngertinya tadi. Kapan Allah itidal lah duluan itidal makmum. Saking lepasnya tadi. Allahu Akbar sujud duluan dia. Ada. Kadang-kadang sami Allah di belakangnya Rabbana walakal. Saking pasnya tadi. Saking lala. Nah, saya anak senyawa sudah. Subhanallah. Kemperinya tadi itu. Paham tak kira-kira? Nah, saking kepasihan itu laju nyalahi. Aturan semayang itu laju tak ada laju beraturan lagi laju. Ya Allah. Subhanallah. Kalau subuh, Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Makmum sudah ngangkat tangan enggak lo? Lah bener lo kalau imam terlupa kaki. Subhanallah. Yang kan imam deh. Karena lepas kalau imam lupa kalau semungkep. Mana kendak lah Bu kalau kita nak semayang tuh kalau niat kita niat kita sedek, tujuan kita sedek, mana kendak lah. Alhamdulillah. Nah ini karena memang lah masalah semayang tuh lah sudah lah dikuasai. Nah, tapi tidak tahu tujuan. Sama gitu lah pacak nyope sudah. Lah tahu memang dengan mobil sudah. Nah tapi ngawak mobil tak tahu nak kemana gitu nih. Laju lah. Habis bayar bensin. Jalan-jalan saja. Nah, jalan-jalan saja. Plesiran plesiran. Langsung lama, plesiran. Ya Allah. Subhanallah. Apa Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi niat dengan tujuan. Nah, paskan niat sebelum mengangkat takbir. Kalau pacak jauh-jauh sebelumnya niat. Sudah terikat kita. Niat ya sudah. Ibaratnya kan kita niat kita nak nunjuk syanu sedekah. Nak bayar zakat itu aku nak sama syanu nian. Nah, sudah syanu nian. Tinggal lagi debak. Nah, kapan dari ada nunjuk lah. Kapan dia ada segah lah. Itu maksudnya. Enggak kira-kira? Nah, itulah hendaknya tuh. Jangan tunggu-tunggu lagi. Nah, itu dia datang, itu ada. Nah, mbak lah, ini sedekahku. Nah, ini zakat aku. Nah, ini fitrahku. Paham tak kira-kira? Nah, niat, Nah, sedek dalam niat. Tujuan. Kalau kita udah lepas tujuan kita, tahu dengan tujuan, niat dengan sampai salam itu arah kelah yang nak kita tuju. Kalau kita ngawak kendaraan, kalau kita ngawak mobil, ngawak motor, ngawak sepeda, nah, biar ketika dia ke waktu halu Nah, itu kalau ada kawan, assalamualaikum. Tapi jangan berhenti. Apa kabar kau? Lama nak pergi. Nah, bloge lah di situ. Lamunian kita nak ketemu. Nak kemana kau tu? Dah, aku nak ke sana. Aku lama kau tak ketemu kau tu. Cerita dulu kita. No, laju pun cerita laju. Sedikit tujuan. Kalau benar sedek, kalau benar nian, tujuan kita tuh pas, tujuan kita benar-benar kita nak ke tujuan itu nian, arahkan nian segala-galanya tuh. Bacaan, ruku, sujud, segalanya tuh ke tujuan gitu. Paham tak kira-kira? Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, buka tolongan Tuhan dikit-dikit, buka dikit-dikit. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah. Paham kira-kira? Nah, jadi jangan dicing-cing lagi waktu takbir. Jadi kapan sudah tujuan sudah pas, ibaratnya tadi kan? Lah sudah besok kalangan tuh. Sudahlah sudah sekarang tinggal ngambil duit, nggak sangke laju ke situ nengok kangkung. Nah, sudah tujuan lah kangkung. Nah, temu kangkung sudah.
tinggal nganyang bae, udah ambek kangkung. Ya. Tidak bertele-tele dia. Ringkes dia. Itu. Biar segercak manulah pasang itu. Kapan tujuan lepas? Tidak melok wong nombo sana nombo sini. No, lah berjam-jam sampai belum bedung. Nah, kamu itu kan boleh terhenti kamu. Caca kamu ngomong kalau aku ngomong itu terhenti kamu. Nah, sampai belum penuh. Wong lah balik kalau belum kita datang. Wong lah datang, kita lah datang duluan. Wong yang belum datang doncet, lah balik kita masih lah. Sampai kita belum penuh. Apa dia nak kau beli ni? Tak tahu. Aku bingung aku. Nah kau. Itu masalah tadi. Tidak sedek tujuan. Paham tak kira-kira? Ya Allah. Semayang lah ambil salam. Belum kelar gitu. Belum sedap gitu kan. Ya Allah. Tadi dikawin kan sekarang gitu kan. Jangan padi gitu ya. Bukan kalau. Bukan segala. Ya Allah, syanu. Ya Allah, ayo utang syanu. Nah, dari itu kan lo, padi lo masak. Ya Allah, subhanallah. Salam lah, semayang anak salam. Nah kau, subhanallah. Kalau anak kalau habis, kalau anak tutup kalau, sakit belum penuh. Ya Allah. Subhanallah. Paham tak kira-kira? Pak Ibu hadirin rahimakumullah. Ngerti lah kira-kira? Alhamdulillah. Ketiga, sidik dalam azam. Cita-cita. Ada pepatah ngomongkan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Boleh baik waktu kan? Artinya keinginan. Ngapo gitu nak keinginan. Nah, keinginan punya rumah. Nah, gantung kan sidiknya. Di mana sidiknya? Angan-angan kita tuh di mana sidiknya? Harapan kita tuh. Nah, baik. Sama baik. Nah, inilah nak pegang tauhid yang sempurna. Azamnya kita, cita-cita kita, pengen akhirnya anak besar. Pengen anak sukses, pengen anak kita selesai sarjananya, pengen anak kita nikah, pengen anak kita berumah tangga. Sidiknya di mana? Artinya, kemana azam itu nak kita cangkolkan? Kemana cita-cita kita itu, harapan kita tuh nak kita gantung tuh. Paham tak kira-kira? Nah, itu kira-kira. Itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah. Ya, ini benar dalam maksud hati dalam menunaikan pekerjaan. Keempat, sidik menyempurnakan amal. Kita nak baguskan amal, supaya sempurna amal kita, sidik kita tuh agar benar-benar niat diridhoi Allah. Sesuai kongkonan ini, sesuai niat yang dikongkon. Nah, itu. Jadi maksudnya kalau dijabo sesuai yang dikongkon, kalau mak beli ke gula belikan gula. Kalau dia beli gula seperempat belikan yang gula seperempat. Aku buat gawe aku dari masih kecil. Iya niat. Dari mulai aku di hari itu yang sudah pacak di kongkon kecil-kecilan dulu namanya warung ngak kodul. Tidak di jalanan. Mentas ke laut. Nah, kapan sudah? Kapan balik? Diangkat orang Sanjung ngopo. Bener amin. Hafal dia tahunya suruh beli ini, suruh ini. Sudah. Banggalah pula gitu. Sudah. Suruh wong terus rupanya. Suruh wong terus gitu. Sampai warung jauh, Wak Iba namanya. Wak Ubay. Ada perbatasan sana. Dulu ngak gudu kalau beli minyak. Minyak ngak gudu. Bukan sekarang kita belenggang kaki bae, lenggang tangan bae. Pokoknya salah duit sekarang nih. Tak ngau apa-apa asal sudah kalau dulu minyak ngak gudu.
Minyak lampu nggak botol. Sama wae. Wudu sama botol sama wae. Iya. Wudu botol sama wae. Kalau dulu. Iya dulu. Ada. Pesangke ngak warung mau kisangke. Kate asai kate. Dulu ya. Iya dulu, tak aktif plastik tak aktif. Cuma akhirnya itu kan cuma ada godong pisang, godong pisang itu untuk tahu, keberannya pelondong, keberannya tali belondong, dingin, tali belondong, nah sama godong keladi besar itu, nah itu. Nah, kalau kertas semen, kertas semen, kantong semen, bekas kantong semen kalau, ada ya, nah, oke. Jadi artinya sidik dalam menyempurnakan amal, ya. Jadi nak dibaguskan amal itu, bukan bagian jabawai. Bukan bagian artinya tuh yang dijingok bae, luar dalam. Jabo juga. Harus bagus, harus sempurnanya. Jadi artinya anak tadi ulangi lagi. Jadi bahwasanya yang dikatakan benar itu, yang bahwasanya dikongkon itu benar, tidak nyalahinnya. Benar. Apa yang dikongkon tuh yang dibeli itu pas galau-galau, benar galau-galau, itu benar. Nama itu semayang. Yang benar itu dalam semayang tuh bukan artinya tuh benar dalam tajwidnya baik. Yang benar dikongkon Tuhan tuh, yang sebenar-benar dikongkon Tuhan tuh, pertama jangan sekutukan aku. Itu yang dikongkon Tuhannya, yang dikongkonnya, wala tusyrik billah. Yang dikongkonnya. Yang kedua, di situ dia minta soke, bukan minta dua. Minta soke, bukan minta jengok. Tak baca kamu jengok aku je. Waliyadhumullahu nafsa. Tapi dia minta soke. So af'al, so asma, so sifat, so zat. Di situ harus so. Seluruhnya perbuatan itu harus so. Makanya nak berdiri tauhid, nak tegak benar tegak tauhidnya. Itu yang dikongkon Tuhan. Kalau di Jabo tadi, jima tadi dikongkon itu apa yang dikongkonnya tuh? Beli calo, beli keren calo, beli sepapat, beli keren sepapat. Tidak, beli sekilo nih beli ke. Nah, itu maksudnya. Beli caluk jambret, beli caluk jambretnya, nah, itu kan. Nah, jangan caluk sungsang. Nah, itu. Paham tak kira-kira? Nah, jadi itu yang dulu bagi. Nah, sekarang ini oleh Macai. Dia benar itu kan benar tajwid, kaget itu tuh masalahnya. Apa ibu hadirin rahimahullah. Jadi anak bukan nyepelehkan syariat, bukan. Beda ya. Perbandingannya jauhnya. Kalau mencapai ridho Allah tuh, kapan Tuhan setuju? Pelacu, unjuk anjing minum masuk surga. Uang yang ibadat 1000 tahun sampai lekok batu masih mengaku. Nah, kalau nanggut kebaikan Tuhan, karena dia kuasa. Nah, maksud anak tuh, jadi utamakanlah. Nah, yang dikongkonnya. Karena dia berkuasanya. Jadi jangan sekenak-kenak kamu nak bacaan, sekenak-kenak kamu rukuk, sekenak-kenaknya jangan. Maksudnya itu. Jadi dalam ibadat itu dulu kenlah dua itu. Kapan dua itu sudah mengarah kesempurnaan, maka insya Allah syariatnya bagus itulah pasti. Tapi sebagus-bagus syariat, kapan itu tidak tercapai, tidak baca nutupinya.
sebagus-bagusnya syariatnya, tajwidnya, hurufnya, mihrabnya, rukuknya, segala macam sempurnanya lah. Nah, tidak baca melok kan dia. Kalau di dalam belum sidik, belum benar, belum sebenarnya niat menegakkan bahwasanya tuh wala tusyrik billah itu tidak baca dengan tidak baca. Nah, ini kalau walaupun sudah artinya hurufnya tajwidnya sudah benar, nah, kalau di situ masih sekutu Tuhan tuh masih diduakan dengan dia yang bersuara yang bagus yang benar itu masih tetap tidak diterima. Itu maksudnya. Paham tak kira-kira? Nah, jadi penting, sangat pentingnya yang diperintahkan itu yang harus kita jalankan. Sangat pentingnya tuh. Nah, itu maksudnya. Paham tak kira? Nah, kalau menurut Jabo yang sangat ya berarti yang sangat yang diperintahkan ya aku perintah semayang. Ya sudah semayang aku. Ya lalu itu. Nah, sebab dalam panggilan itu hanya alas sholat. Apa jawabannya? Nah itu yang istimewa harus masuk la haula wala itu. Kalau 3 rakaat itu kalau la haula wala. Kalau rakaat 2 rakaat sembahyang itu 2 rakaat la haula wala kalau. Tidak boleh sedikit pun juga. 4 rakaat kalau la haula wala. Nah ini kapan hanya ala sholat siap ujungnya. Siap ilmu, siap kebacaan, siap kegagahan, lah sudah siap. Itu terbalik, padahal la haula wala itu yang nak didulukan, la haula wala itu yang harus dijalankan. Amdak kira, saya dah sudah nak ikut ini rasaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kelima, sidik dalam menyempurnakan cita-cita. Benar gitu? Cita-cita. Cita-cita kita, angan-angan kita, apa cita-cita kita. Keenam, sidik dalam mentasdikkan segala makom. Membenarkan segala kedudukan. Sidik dalam segala kedudukan. Jadi kita artinya kita terima kalau kalau kita ini baik, ada yang ini, ada yang itu, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang senang, ada yang susah, ada yang lemah, ada yang tak lemah, ada yang betina, ada yang lanang. Pokoknya enak makom itu. Kedudukan kalau sudah didudukkan kalau sudah ditentukan oleh Allah SWT, sudah menerima kalau kita. Kewajiban daripada Allah SWT, tanggung jawab daripada Allah SWT. Nah harus dibenarkan. Anda kira-kira ya Allah, harus dijunjung sebenarnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Barang siapa bersifat sidik 6 macam tersebut, maka insya Allah akan dimasukkan dalam martabat orang-orang sidik yang arif billah, yang makrifat sebenarnya, dan dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuji para rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh, jadi 6 macam yang dijadikan Tuhan pangkal ini tadi. Nah, jadi disamakan, tapi kita bukan golongan nabi, disamakan dengan Allah seperti memuji nabi-nabinya, seperti memuji rasul-rasul. Subhanallah. Anda kira-kira ya Allah, seperti Sayyidina Abu Bakar itu. Nabi memujinya itu. Hadis. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah diri kamu sebelum datang mati. Barang siapa nak nengok mati sebenarnya yang sebelum datang mati, jingoklah Abu Bakar. Hadis itu Rasulullah memuji itu. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi jelasnya benar berarti namanya. Barang siapa yang benar-benar sidik dalam 6 macam hal ini tadi. Nah, jadi membuktikan Sayyidina Abu Bakar itu Rasulullah. Apa nama Rasulullah? Bersambung ke Allah Subhanahu wa taala. Anda kira-kira? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini mungkin dulu yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kalau-kalau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Nah, jatuh di siapa nak bertanya boleh?